warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Teguh Jaya Properti. Kali ini kita akan membahas perihal tahapan sebelum cat utama. Kita akan melakukan yang namanya flamer ya teman-teman ya. Jadi flamer ini difungsikan agar nanti pertama itu biasanya untuk menutup pori-pori apabila waktu pengajian itu masih ada yang rongga-rongga yang terbuka. Nah, itu fungsinya. Yang keduanya itu nanti supaya tidak membebani cat awal ya. Cat utama itu terlalu tebal, jadi tidak boros di cat juga ya teman-teman ya. Bukan dalam arti kita tidak mau cat utama itu tebal atau gimana, tidak. Nanti takutnya nanti kalau apabila di semuanya langsung di cat utama itu akan kayak belang teman-teman. Makanya flamer itu fungsinya untuk supaya tidak terjadi belang ya, dalam dinding itu tidak belang, dan keduanya juga untuk pori-pori bila itu hujan dan resapannya hujan itu tidak langsung ke cat utama, jadi masih bisa untuk di tahapan flamer. Contohnya seperti teman-teman ya, ini flamer yang bagus teman-teman ya, ini kita pakai flamer putih. Nah ini kan pasti akan masih ada belang-belang ya. Nah, apabila tidak di flamer itu akan lebih parah lagi teman-teman. Nih kalau bisa dilihat ya, ini kan belang teman-teman ya. Ini sama ini beda, ini lebih belang. Makanya nanti kita fungsikan flamer itu untuk menghilangkan rongga ataupun meratakan nanti untuk cat utamanya lebih terang dan juga tidak boros teman-teman ya. Nah, jadi semua kondisi dinding itu kita flamer semua warna putih dari depan sampai belakang ya teman-teman, sama semua ya, atas bawah sama di flamer putih semua. Nah ini juga masih ada teman-teman ya, kita cat yang rata aja masih ada yang kelihatan masih ada abu-abu ya teman-teman ya, kalau dilihat itu. Nah itu karena itu posisi flamer yang masih belum didasari dengan cat utama. Nah, nanti kalau cat utama pasti kita akan review lagi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ikuti video ini, nanti selanjutnya bertahap ya, jadi kita bisa terus-menerus untuk video itu berurutan ya. Dan saksikan, jangan sampai di skip teman-teman ya, karena nanti biar tidak bakal paham. Jadi fungsi flamer itu banyak ya teman-teman ya. Jadi pertama itu menutup pori-pori yang masih mungkin ada namanya apa namanya itu ngaji, itu pasti ada beberapa tidak sempurna ya. Ada beberapa yang mungkin itu ada yang rongga-rongga yang terbuka. Jadi kita mensiasati, kita harus flamer dulu supaya tidak terjadinya nanti ada rongga-rongga yang terbuka, ataupun nanti waktu cat utama itu tidak terlalu banyak teman-teman ya, karena takutnya nanti akan pasti banyak biaya teman-teman. Karena nanti pas waktu dihuni sama penghuni itu, nanti kalau pas ganti cat berikutnya atau mau ganti warna itu pasti akan kesulitan teman-teman, harus dikerek dulu, harus dibasahi dulu. Nah makanya dengan adanya flamer itu menghindari seperti itu, membantu nanti konsumen yang menempati mau mengganti cat itu bisa dengan mudah seperti itu. Apakah harus flamer warna putih? Ya, karena nanti putih itu bisa masuk mana aja ya warna ya teman-teman, coklat, abu-abu, krem itu bisa masuk. Nah, cuman kalau misalnya kita menggunakan dasarnya warna abu-abu semua bisa, cuman nanti akan lebih tebal lagi teman-teman, akan kalah warna utamanya. Tapi kalau putih itu apapun masuk, jadi nanti mau diwarnai masuk warna hijau, biru apa itu masih bisa masuk teman-teman ya. Nah, kalau nanti kusen ini kita akan ini tidak kita flamer, tapi kita akan nanti kita kasih halusan ya, diamplas dulu supaya nanti waktu dicat kayu itu akan lebih menonjol untuk warnanya ya, misalkan coklat ya teman-teman ya, warna kayu. Nah seperti itu. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas untuk tahapan sebelum cat, kita bahas untuk flamer. Nah bagi teman-teman yang ingin melakukan flamer, usahakan sebelum di flamer itu kita amplas dulu ya untuk tembok utamanya, jadi menghindari debu-debu yang menempel di tembok. Nah kalau nanti kalau pas di flamer kita paksakan flamer itu nanti takutnya itu debu itu akan menjadi benjol-benjolan kecil ya teman-teman ya, itu akan kelihatan kasar nanti, itu akan tidak lebih halus ya, lebih bagus hasilnya ya teman-teman ya. Jadi hindari seperti itu. Nah, apakah perlu sebelum di flamer harus disiram? Macam-macam ini teman-teman, macam-macam orang beda. Ada yang tempat lain pun ada yang disiram dulu, ada yang tidak usah, hanya di diamplas saja. Kalau tempat saya tuh hanya diamplas saja teman-teman ya, karena alhamdulillah tukang di sini lebih paham untuk masalah ngaji, jadi lebih halus, jadi tidak usah untuk disiram air.
Dan juga kalau dikasih air pun nanti takutnya tidak untuk daya keringnya itu kan lebih lama nanti teman-teman ya. Apalagi kalau sekarang di Flamir, besok di set utama kan itu perlu waktu ya 24 jam ya. Nanti kalau seandainya kok dikasih air lagi membutuhkan waktu lebih lama lagi nantinya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ini hanya kita memahami teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau punya hunian ataupun bangunan baru sebelum dicat, bisa dipraktekkan nanti untuk Flamir ini. Flamir ini banyak bahan teman-teman ya. Ada yang buat meracik sendiri, ada yang sudah langsung dari cat itu, ada yang emang khusus untuk Flamir. Kalau racikan banyak ya teman-teman, biasanya dicampur dengan cat putih biasa, dicampur dengan kapur, itu bisa juga. Ada juga kapur dicampur dengan bahan lem ya, lem tembok itu ada, jadi lebih lekat, itu ada juga. Tapi kalau untuk hunian itu tergantung kesukaan masing-masing teman-teman ya. Jadi ada beberapa orang yang suka dengan cat sudah ada sendiri untuk Flamir, ada juga yang meracik sendiri yaitu dengan kapur dan lem tembok biasanya ada. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham nanti bisa komen di kolom komentar konten ini, nanti bisa untuk pembahasan. Dan mohon maaf teman-teman apabila